Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Dr. Gigi Sambi Cairani, MSI selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Priscilia Sylvia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawa sebuah jurnal reading yang berjudul Manifestasi Oral Acidosis Tubular Renalis yang berhubungan dengan secondary rickets, sebuah studi kasus. Pada jurnal reading ini terdapat sebuah laporan kasus di mana terdapat pasien perempuan berusia 14 tahun 5 bulan dan pasien ini didiagnosis dengan rickets pada usia 4 tahun. Hal ini sesuai dengan teori di mana rickets ini biasa terjadi pada masa anak-anak, yaitu usia 2-3 tahun, dan mulai disadari pada saat anak ini mulai berjalan. Tetapi menurut teori, rickets ini lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Terdapat pemeriksaan klinis yang dilaporkan pada jurnal ini, yaitu pasien ini memiliki keluhan, yaitu dia merasa tidak puas dengan warna giginya. Untuk pemeriksaan ekstraoralnya, itu dilihat bahwa pasien memiliki perawakan tubuh yang pendek dan kurus. Kedua hal ini sesuai dengan teori di mana pasien dengan rickets itu memang menunjukkan gambaran ekstraoral berupa perawakan tubuh yang pendek, kurus, serta dia biasanya memiliki keluhan pada giginya, yaitu perubahan warna pada giginya. Pada gambar intraoralnya itu terlihat pewarnaan kuning kecoklatan pada gigi permanennya, hilangnya enamel dan erosi dentin yang parah pada gigi posterior, maloklusi open bud anterior, gigi 15, 34, 44 belum erosi, dan gigi 16, 13, 11, 21, 23, 26 direstorasi dengan resin komposit. Hal ini sesuai dengan teori, namun kelainan dental ini biasanya lebih banyak terjadi pada gigi desidui dibandingkan gigi permanen. Defisiensi vitamin D pada pasien rickets ini akan menyebabkan kegagalan mineralisasi matriks gigi yang menyebabkan gigi menjadi lebih rentan terhadap erosi asam. Selain itu, defisiensi vitamin D ini juga menyebabkan defek atau porus pada enamel, di mana hal ini akan menyebabkan penyerapan pigmen warna seperti dari makanan atau minuman, sehingga dapat menyebabkan perubahan warna gigi pada pasien dengan kelainan rickets ini. Di sini pada gambaran pemeriksaan radiologisnya itu terjadi penurunan densitas tulang, itu berupa gambaran radiolucent secara generalized pada rahang atas dan rahang bawah, dan terlihat adanya penipisan pada inferior border of mandibula. Serta terlihat juga penipisan enamel pada hampir keseluruhan gigi pasien, dan mahkota gigi tampak radiolucent. Itu yang terjadi pada gigi 11, 12, 21, dan 22, dan terlihat bentuk mahkota yang irregular pada gigi 14, 17, 24, 25, 27, 36, 37, 46, dan 47. Selain itu terdapat juga pembesaran kamar pulpa yang terjadi pada gigi 16, 27, 31, dan 32, pemanjangan tanduk pulpa pada gigi 15, 33, dan 46, serta adanya pembesaran kamar pulpa disertai dengan pemanjangan tanduk pulpa itu pada gigi 17, 26, 34, 36, 37, 44, dan 47. Selain itu pada gigi 44 itu terlihat kehilangan lamina dura pada keseluruhan akarnya, dan terjadi delay eruption pada gigi 15, 34, dan 44. Jadi pada gambaran radiografi ini sesuai dengan teori di mana pasien rickets ini kan dia defisiensi vitamin D. Defisiensi vitamin D ini akan menyebabkan terganggunya keseimbangan kalsium, sehingga mengakibatkan terganggunya kalsifikasi atau mineralisasi dari enamel dari gigi maupun tulang. Sehingga pada pasien rickets itu akan menunjukkan gambaran radiografi berupa penurunan densitas tulang secara generalized pada rahang atas maupun rahang bawah. Selain itu, pasien rickets ini juga mengalami hipoplasia enamel, di mana hipoplasia enamelnya akan memberikan gambaran berupa motif enamel, jadi itu berupa defek, celah atau porus gitu, sehingga gambaran radiografi yang akan muncul itu dia bentuk mahkota irregular dan adanya penipisan enamel, sehingga enamel maupun mahkotanya itu tampak lebih radiolucent. Selain itu pada pasien rickets juga untuk pemanjangan kamar pulpa itu, pembesaran kamar pulpa itu dapat terjadi pada gigi anterior maupun posterior, sedangkan untuk pemanjangan tanduk pulpa itu pada gigi posterior. Efek yang dapat terjadi, salah satu efek yang dapat terjadi pada pasien rickets ini berupa delay eruption seperti yang terlihat pada kasus ini. Jadi dari pemeriksaan radiografis ini dapat ditegakkan radiodiagnosis dari gambaran radiografi pada jurnal ini, yaitu rickets. Untuk diagnosis bandingnya itu ialah hipopospatasia, di mana
Hipofosfatasia dan rickets ini memiliki persamaan, yaitu dia mengalami osteopenia pada seluruh tulang rahangnya. Kemudian adanya pembesaran kamar pulpa dan saluran akar, adanya penipisan enamel dan penipisan dari inferior border of mandibula. Sedangkan untuk perbedaannya, pada kasus rickets ini itu akan terjadi kehilangan lamina dura, sedangkan pada kasus hipofosfatasia itu hanya berupa penipisan lamina dura. Dan pada hipofosfatasia ini juga 85% pasien itu akan mengalami prematur loss, di mana gigi yang paling sering terjadi itu yang mengalami prematur loss itu adalah gigi incisif decidui. Sedangkan pada rickets, prematur loss ini akan terjadi hanya jika klien rickets ini parah. Jadi untuk perawatannya, pada jurnal ini tidak disebutkan perawatan pada kasus yang dialami oleh pasien ini. Namun jika kita kaitkan dengan etiologinya, yaitu rickets yang berhubungan dengan acidosis tubularenalis atau RTA, di mana pasien dengan RTA ini biasanya dia tuh mengalami penurunan kemampuan resorpsi fosfat di dalam tubulus ginjal yang akan mengakibatkan penurunan kadar serum fosfat, kalsium dan vitamin D di dalam darah, sehingga untuk perawatannya dapat kita berikan kalsitriol, suplemen fosfat dan kalsium. Sedangkan untuk masalah dentalnya, itu yang pertama-tama kita bisa lakukan scaling dan dental health education, di mana pasien ini datang pertama kali itu dengan keadaan gingivitis pada seluruh giginya dan juga oral hygiene yang buruk. Kemudian bisa kita lakukan restorasi crown raising composite atau SSC pada gigi yang mengalami hipoplasia enamel atau erosi dentin. Pertimbangan menggunakan crown RK atau SSC ini dapat berdasarkan pertimbangan estetis, kehilangan jaringan atau jaringan sehat yang tersisa. Kemudian juga pertimbangan bahwa pada pasien rickets ini kan dia memiliki pemajangan tanduk pulpa, sehingga kita harus melakukan restorasi yang tidak membahayakan pulpanya. Kemudian kita lakukan juga observasi pada gigi 15, 34, 44 yang belum erupsi, serta observasi pada maokklusi open bite anterior. Jadi untuk kontrolnya ini pada jurnal itu juga tidak disebutkan kontrol pada pasien ini. Namun jika kita lihat dari rencana perawatan sebelumnya, itu kan pasien diberikan suplemen fosfat dan kalsium, sehingga pada kontrol ini kita harus melakukan pemeriksaan darah rutin untuk mengontrol kadar serum fosfat dan kalsiumnya di dalam darah. Karena jika kadar fosfat dan kalsium ini berlebih di dalam darah, itu dapat menyebabkan komplikasi yang bisa mengarah ke kerusakan ginjal atau gagal ginjal kronik. Kemudian yang kedua itu bisa juga kita lakukan kontrol untuk masalah tumbuh kembang gigi yang belum erupsi, karena pada pasien ini mengalami delay eruption, yaitu tidak erupsinya gigi 15, 34 dan 44. Kemudian yang ketiga itu juga bisa kita lakukan observasi gigi, karena pada pasien rickets ini kan dia terjadi penipisan enamel itu. Jadi kalau giginya berkontak itu kan bisa menyebabkan atrisi atau abrasi, dan di mana dia memiliki tanduk pulpa yang panjang juga. Jadi sehingga dapat terjadi kemungkinan abses periapikal atau periodontal pada pasien ini. Rutin harus dilakukan pada kondisi ini. Masa penyembuhan muncul 2-4 minggu dan dapat dipantau dari meningkatnya kadar vitamin D dan penyembuhan pada gambaran radiologi, tetapi penyembuhan menyeluruh pada kelainan tulang itu dapat memakan waktu bertahun-tahun. Jadi kesimpulan pada kasus ini yaitu radiodiagnosis kasus ini adalah rickets karena berdasarkan pemeriksaan radiografi terlihat penurunan densitas tulang berupa gambaran radiolucent yang generalized pada rahang atas dan rahang bawah, dan terlihat adanya penipisan pada inferior border of mandibula. Terlihat juga penipisan enamel pada hampir keseluruhan gigi pasien yang menyebabkan gambaran mahkota gigi, tampak radiolucent dan bentuk mahkota yang irregular. Terdapat juga pembesaran kamar pulpa yang mengenai baik gigi anterior maupun posterior, dan pemanjangan tanduk pulpa yang terlihat pada hampir seluruh gigi posterior pasien pada kasus ini. Selain itu juga terdapat hilangnya lamina dura dan beberapa gigi mengalami delay eruption. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.